Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun wa ahussukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin wa hin la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Raya Villa Inti Persada rahimani wa rahimakumullah. Kita awali uraian singkat khutbah Jumat berjudul Cinta, Takut dan Malu kepada Allah dengan menaikkan puji dan syukur kepadanya karena semata berkat rahmat, hidayah dan ma'unahnya lah kita semua bisa melaksanakan tugas kehambaan kita, dalam hal ini melaksanakan sholat berjamaah Jumat. Mengiringi puji dan syukur, kita naikkan doa yang setulus-tulusnya agar supaya sholawat dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terus dilimpah curahkan kepada khatamul anbiya wal mursalin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga tercinta beliau, sahabat-sahabat terdekatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya. Insya Allah mudah-mudahan termasuk kita semua ada di dalamnya. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kita semua tahu, lebih dari itu, mudah-mudahan menghayati dan merasakan kebenaran semua dan setiap ajaran agama Islam yang kita ketahui, kita kenali, kita amalkan dan kita rasakan dengan baik dan benar. Salah satunya terkait dengan hal cinta dan takut serta malu kepada Allah Azza wa Jalla. Karena bisa jadi ada manusia yang lebih takut misalnya kepada setan dengan segala turunannya. Buktinya kadang-kadang orang masih berkeyakinan di situ ada tempat angker, lalu takut dia melewati situ. Juga bisa jadi gitu kan, ada orang mencintai manusia berlebihan, tapi nyaris tak kenal cintanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi juga ada orang malu kalau sesama manusia, termasuk melakukan perbuatan yang benar sekalipun dianggap malu, bahkan tabu, karena di mata manusia itu dianggap tidak indah. Agama Islam menurunkan ajaran baik lewat ayat Al-Quran maupun
hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk yang berurusan dengan soal cinta atau mahabbah dalam istilah keagamaannya, takut, khauf dalam istilah Al-Quran dan hadisnya, serta malu atau al-haya dalam istilah al-hadis. Dalam banyak ayat Al-Quran, salah satunya yang khatib kutipkan tadi, yaitu surat An-Nisa atau surat keempat, ayat 69. Allah Azza wa Jalla berkalam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul. Dan siapapun orangnya, kapanpun masanya, dimanapun tempatnya, dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dalam arti yang baik dan benar. Dan siapa yang taat pula kepada Rasulnya, mudahnya taat itu mengikuti apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Idem dito dengan taqwallah. Taqwallah identik benar dengan taatillah dan seterusnya. Orang-orang yang oleh Al-Quran dinyatakan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya ini, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka inilah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu yang nanti kelak, sejak di alam dunia sebenarnya, walaupun tidak sezaman, sampai di alam akhirat nanti akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Nasyurul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, persis yang kita baca tiap hari, tiap malam, terutama di waktu sholat fardu, bahkan sholat sunnah sekalipun, selalu membaca suratul Fatihah. Di dalamnya ada jelas ditulis, dibaca, dan kita hayati. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan dibaca sampai ada istilah kita kirim Fatihah sama mukminin mukminat, baik yang sudah tiada maupun lebih-lebih yang masih ada. Klop dengan yang kita baca dalam sholat. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla itu siapa? Dalam surat An-Nisa atau surat keempat ayat 69 ini dirinci oleh Allah meskipun tidak sampai detail amat. Apa rinciannya? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang selalu berkata benar, bertindak tanduk benar, bersikap benar. Enggak ada yang pelantat pelintut diakui di sini. Nah, wasiddiqin, wasyuhada, dan para pahlawan, atau lazim kita sebut dengan para pahlawan. Para pahlawan ini bukan hanya tentara. Kenapa? Karena untuk gelar kepahlawanan itu termasuk di negeri kita ini tidak selalu harus urusannya dengan tentara. Banyak ilmuwan, kiai, ulama dapat gelar pahlawan nasional. Masuk ke dalam kategori wasyuhada'i dari berbagai macam latar belakang, termasuk wartawan. Tentu ini wartawan yang tadi itu, yang baik dan benar. Wassolihina, dan orang-orang solih. Ini lebih luas lagi, nggak disebut latar belakangnya apa dia, apakah murid, apakah mahasiswa, apakah dosen, apakah guru, apakah saudagar, apakah apa, semuanya. Selama dia layak dianugerahi dengan gelar dan pangkat as-solihin, masuklah di situ. Disinilah keistimewaan Allah Azza wa Jalla dalam memberikan penilaian kepada hamba-Nya. Nasyurul muslimin, jamaah Jumat Masjid Raya rahimakumullah. Wa hasuna ulaika rafiqa. Pada ayat ini, mereka itulah orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya itu, yang antara dirincikan tandanya as-siddiqin, jujur
nggak pelintut-pelintut, apalagi bohong alias dusta. Itu nggak masuk ke sini, nggak ada alaihim itu. Orang yang tidak jujur apalagi dusta itu. Pahlawan yang tukang khianat nggak mungkin dari pahlawan tuh. Walaupun manusia bisa salah, pemberian gelarnya di alam akhirat nggak terjadi itu, dijamin. Wassolihin dan seterusnya. Inilah rekan-rekan sesama orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, masih layakkah kalau kita insan beragama, lebih spesifik lagi mengaku Islam, muslimin muslimat, tapi nggak pernah merasa cinta kepada Allah? Nauzubillah min dzalik, misalnya salat kagak, puasa juga ogah, zakat nggak mau tahu, haji mendingan presiden kemana, pokoknya bisa ditengarai lah sifat-sifatnya. Nggak cinta namanya sama Allah itu. Dan sekaligus tidak takut gitu kan, karena bukan hanya tidak beribadah pada saat yang bersama, menghabiskan waktunya atau sebagian waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Lebih takut pada manusia. Padahal orang yang takut kepada Allah, insya Allah dia takut kepada manusia karena gak mau melakukan perbuatan yang salah. Beda antara perbuatan salah disengaja dengan kesalahan yang maafu anhu. Dan tidak punya rasa malu. Subhanallah. Padahal malu itu Allah saja menyatakan dirinya merasa sungkan dengan orang-orang yang disebutkan tadi dalam lingkup yang agak besar yang disebutkan ulama warasatul anbiya. Allah bergalam, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwasanya yang paling Allah malu atau khawatir, takut di antara hambanya itu adalah ulama. Yang oleh para ahli jabarkan di sini ulamanya ulama yang as-siddiqin wasyuhada wassolihin dan seterusnya itu tadi. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita bersama. Kita tebalkan cinta kita kepada Allah. Kita tipiskan kalau tidak bisa membuang sama sekali, ya, malu kepada yang makhluk Allah, tetapi tidak pernah merasa malu dengan Allah yang Maha Segalanya. Begitu pula dengan rasa takut dan lain sebagainya. Istilah pendeknya Al-Quran, khaufan wa tama'an. Menutup atau mengakhiri khutbah ini, kita kutip hadis riwayat Muslim yang berkaitan dengan soal cinta, takut dan malu ini. Dalam salah satu hadis qudsi, wa auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya'i man laqiyani bahwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati wa man laqiyani wa huwa yakhafuni ajnabtuhu nari. Baman laqiyani bil mauti wa huwa yastahi minni an saitul hifzata dzunubah. Dan Allah memberikan wahyu kepada sebagian nabinya yang biasa disebut dengan istilah hadis qudsi. Substansinya dari Allah, lafalnya dari Nabi sendiri. Apa isinya? Siapapun orangnya, tentu yang taat itu tadi itu, menjumpai aku kelak di alam akhirat, kita semua akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia menjumpai Allah itu dalam keadaan mencintai Allah. Kata Allah, adkhaltuhu jannati, akan aku masukkan orang ini ke dalam surga. Dan siapapun orangnya yang berjumpa dengan aku kelak di alam akhirat, dia takut kepadaku gitu kan, maka aku akan jauhkan dia dari siksaan api neraka atau nerakaku, kata Allah. Dan siapapun orangnya yang menjumpai aku nanti di alam akhirat atau perpindahan dari muka bumi ke dunia, disebut dengan istilah bil mauti, ya, dengan kematian,
dia merasa malu kepada Allah, kurang ibadahnya, kurang kejujurannya, kurang berbuat baiknya kepada manusia-manusia lain dan seterusnya dan seterusnya. Nah, merasa itu dia malu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku lupakan pencatatannya oleh malaikat-malaikat yang diberikan tugas untuk mencatatnya itu dunubahu, dosa-dosanya. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Tapi jangan sampai kita mempunyai niatan tidak melakukan apa-apa, merasa malu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allah tidak tidur atau tidak turun. Demikian rupanya kita sampaikan, mudah-mudahan membekas dalam diri kita, terutama khatib yang menyampaikannya dan kita semua. Kita masih mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk merasa memupuk kita malu diri kepada Allah karena kurang ibadah, sementara mungkin banyak maksiat. Lalu kita juga harus merasakan kita takut kalau melakukan kesalahan-kesalahan yang dilarang oleh agama, dan juga mestinya kita malu dirilah. Kalau kepada manusia saja malu, masa kepada Allah tidak malu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna hadiruna rahimakumullah. Usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Faqad qala azza min qa'il wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur asakirahu ila yaumiddin wa aslih jami'a ulatil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir li wa li walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadza baldatan thayyibatan mubarakah wa li sa'iri jami'il buldanil muslimina 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.